Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkurullaha haqqa syukrih. Alhamdulillahil malikil muqaddir al-azizil mudabbir lam yattakhid waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyun minadh-dhul. Alhamdulillahi rabbil alamin al-hakim bima yaqdhihi fi kulli zamanin wa makan wal latifu bi ibadihi hina tuqliquhum al-humum wal ahzan alladzi wa'ada sabirina ajrahum bi ghairi 'adlin wala hisban. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikud dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi sabara ala ta'atillah wa sabara ala aqdarillah wa ala idzai banil insan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Faya ibadar rahman usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, wabil khusus Imam Masjid Al-Muttaqin, Ketua DKM dan seluruh pengurus yang kami hormati, hadratal mukarramin, para sesepuh, para tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah dan pantas untuk sama-sama kita ucapkan pada kesempatan pagi di masjid yang mulia ini selain untayan ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada manusia mulia, seorang manusia yang telah memanusiakan manusia menjadi manusia yang manusiawi, seorang manusia yang telah membawa perubahan zaman dari zaman orang naik onta hingga zaman orang naik Toyota. Seorang manusia yang telah membawa perubahan zaman dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum datangnya Islam, kondisi masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman kegelapan, zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman ketidaktahuan. Kondisi ini ditandai oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama, terjadinya banyak praktek politeisme atau penyembahan berhala. Selanjutnya, tidak adanya sistem hukum yang jelas dan adil. Terjadinya banyak peperangan, penindasan, dan juga rendahnya moralitas. Kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa harapan baru. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ajaran Islam sebagai cahaya dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Islam membawa perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan. Di sisi agama, dari praktek politeisme atau penyembahan berhala menuju tauhid. Di sisi akhlak, dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia. Di sisi sosial, dari peperangan menuju persaudaraan dan persatuan. Di sisi
ekonomi, dari penindasan dan ketidakadilan ekonomi menuju ekonomi yang adil dan berkeadilan. Karenanya pada tahun 1978 ada seorang non-muslim beragama Yahudi bernama Michael H. Hart menulis sebuah buku berbahasa Inggris yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, dan menempatkan Nabi Muhammad SAW di posisi puncak. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar atau baca, karena bukunya sudah banyak diterjemahkan ke berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di buku tersebut dituliskan yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang keduanya Isaac Newton, yang ketiganya Nabi Isa, yang keempatnya Siddhartha Gautama, dan yang kelima Konfusius. Keputusan Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW di posisi puncak mengejutkan banyak orang, terutama karena penulisnya adalah seorang non-muslim. Di dalam bukunya Hart menuliskan secara rinci alasan dibalik pilihannya. Salah satu poin yang terpenting yang Hart sampaikan adalah pengaruh Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, baik dari aspek agama maupun politik. Hart menuliskan dalam bukunya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya orang di dalam sejarah yang berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam dua ranah tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1447. Tepatnya hari ini tanggal 24 Muharram 1447. Hal ini menggambarkan bahwa secara kuantitatif umur kita semakin bertambah, dan secara kalkulatif ini memperjelas bahwa kematian semakin dekat. Mudah-mudahan dengan tahun baru Hijriah 1447 ini menjadi tahun yang lebih bernilai bagi kita semuanya, menjadi tahun yang mulia bagi kita semuanya. Kita dapat merenungkan perjalanan hidup, membuka lembaran baru dengan semangat hijrah, introspeksi diri, dan tekad menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tahun Hijriah sama halnya dengan tahun Masehi, yang merupakan bagian dari fenomena alam biasa. Secara ringkas, tahun Hijriah, tahun Masehi mendasarkan pada penghitungan perputaran bumi mengelilingi matahari, sedangkan tahun Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Karenanya mungkin kita banyak mendengar kalender Hijriah disebut juga kalender Komariah atau bulan, sedangkan kalender Masehi disebut juga dengan kalender Syamsiah atau matahari. Kalau dalam ilmu astronomi, kalender Hijriah termasuk kalender lunar dan Masehi termasuk kalender solar. Namun di balik posisinya sebagai fenomena alam biasa, terlepas dari posisinya sebagai fenomena alam biasa, bulan-bulan di kalender Hijriah memiliki keutamaan karena agama memang menjadikannya demikian. Islam mengajarkan bahwa tidak semua bulan memiliki kedudukan sama dalam penanggalan Hijriah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Qala Allah taala, "Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim." Sesungguhnya iddatash syuhur, bilangan bulan, indallah menurut Allah, 12 syahran, ada 12 bulan. Bulan Muharram, Safar,
Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arbaatun hurum, di antaranya ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan mulia. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua bulan berkedudukan sama. Di dalam Islam terdapat 4 bulan utama di luar bulan Ramadan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena kemuliaan bulan-bulan inilah Islam menganjurkan kita sebagai pemeluknya untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ikhtiar untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didorong untuk memperbanyak puasa, didorong untuk memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenalkan istilah al-ayyam al-fadilah, hari-hari utama, atau al-ashhur al-fadilah, bulan-bulan utama. Sebagaimana terdapat tempat-tempat yang utama, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan tempat lainnya, waktu pun demikian. Setiap rentang waktu tertentu, hari, pekan, bulan, tahun, selalu terkandung bagian-bagian waktu yang diistimewakan. Misalnya waktu antara maghrib dan isya, di sepertiga malam terakhir, di hari Jumat, di bulan Ramadan, di bulan Muharram, dan sebagainya. Kita didorong untuk memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kesempatan-kesempatan emas, kesempatan-kesempatan yang luar biasa dengan sedemikian banyaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan waktu dan tempat tertentu karena hendak memberikan keutamaan kepada kita sebagai hambanya. Dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Asyur mengatakan saat menafsirkan Quran surat At-Taubah ayat 36, wa'lam anna tafdhilal awqat wal biqa yusabihu tafdhilan nas, fa tafdhilun nas bima yasduru anhum minal a'mal as-shalihah wal akhlaq al-karimah. Ketahuilah sesungguhnya kehendak dimuliakannya waktu dan tempat tertentu adalah kehendak dimuliakannya manusia. Fa tafdhilun nas bima yasduru anhum minal a'mal as-shalihah wal akhlaq al-karimah. Dan kehendak dimuliakannya manusia adalah dari al-a'mal as-shalihah, amal-amal baik, wal akhlaq al-karimah, dan akhlak mulia yang diperbuat, yang kita perbuat. Bapak Ibu, mendapati bulan Muharram atau Syahrullah di awal tahun Hijriah 1447 ini, mari kita memanfaatkan waktu ini di bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram yang meskipun sekarang sudah tanggal 24, di bulan Muharram ini adalah bulan yang di dalamnya terdapat banyak pahala dan ladang beramal bagi kita semua sebagai seorang mukmin. Ladang beramal bagi kita yang bersungguh-sungguh menyiapkan untuk hari esok. Karenanya usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Memulai tahun baru 1447 Hijriah di bulan Muharram ini, mari kita sama-sama mengawali tahun baru Hijriah ini dengan ketaatan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Qala Allah taala, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ketika Allah mengatakan, ketika Allah mengingatkan, barang siapa bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambahkan kenikmatanku kepadamu, wala in kafartum, dan jika kamu kufur, jika kamu mengingkari, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya
azabku amatlah pedih. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usulidin mengatakan, "I'lam anna syukra minal maqamat al-aliyah wa huwa ala minas sabri wal khaufi wa zuhdi wa jamil maqamat allati sabaqa dzikraha li annaha laysat maqsudatun fi anfusiha wa innamat turadu li ghairiha." Artinya, ketahuilah sesungguhnya syukur merupakan bagian dari derajat yang tinggi. Syukur lebih tinggi derajatnya daripada sabar, khauf rasa takut, dan juga zuhud. Kenapa? Li'annaha laysat maqsudatun fi anfusiha wa innamat turadu li ghairiha. Karena syukur ditujukan kepada diri sendiri. Sabar, khauf, dan zuhud tidak ditujukan pada diri sendiri, sedangkan syukur ditujukan pada diri sendiri yang kekal abadi sampai di surga nanti. Selanjutnya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya melanjutkan ada 3 macam bersyukur. Yang pertama, ilmu. Artinya seorang hamba yang diberikan nikmat harus mengenal dan mengetahui nikmat agar ia bersyukur. Untuk merealisasikannya, seorang hamba harus mensucikan Allah dan beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ilmu, yang keduanya hal. Artinya setiap hamba yang dianugerahkan kenikmatan, ia harus tunduk dan mengagungkan yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling sempurnanya bersyukur ialah bergembira atas anugerah nikmat dan menjadikan nikmat tersebut sebagai wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya yaitu amal. Artinya menggunakan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang disenangi dan diridhoi oleh Allah. Misalnya, nikmat penglihatan digunakan untuk membaca kitabullah. Nikmat pendengaran digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Lisan digunakan untuk berzikir dan lain sebagainya. Tadi yang pertama bersyukur kepada Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60. Qala Allah Ta'ala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Allah berfirman, "Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kehendaki apa yang kamu harapkan." Dalam kitab Al-Isobah fi Tamyizi Sahabah terdapat sebuah hadis yang riwayatnya disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang doa di awal bulan atau di awal tahun. Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadza du'a kama yata'allamuna al-Qur'an. Idza dakhala syahru awis sanatu qala Allahumma adhilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam waridwanin minar rahman wa jiwarin minasyaitan. Boleh Bapak Ibu kita baca sama-sama. Allahumma adhilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam waridwanin minar rahman wa jiwarin minasyaitan. Artinya, ya Allah, masukkanlah kami di awal bulan, di awal tahun ini dengan amni wal iman, dengan aman iman, dengan selamat dan Islam, dengan ridho dari Ar-Rahman, dan juga terbebas dari gangguan syaitan. Selanjutnya yang ketiga yaitu berhijrah. Bapak Ibu, penanggalan hijriyah atau penanggalan bulan di kalender Islam tidak ditandai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Yasrib. Hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah yang jaraknya sekitar 438 km. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah bukan karena takut, bukan karena tidak siap menghadapi perlawanan musuh, bukan karena tidak siap menghadapi hinaan dan celaan orang-orang kafir. Akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperbaiki dan memberikan dorongan semangat bagi orang-orang Islam yang jumlahnya masih sedikit.
dengan berdasar pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, yang menjadikan dasar awal penanggalan hijriah, Bapak Ibu, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita berhijrah di bulan Muharram ini yang merupakan awal bulan di penanggalan tahun hijriah, dengan berhijrah dari kefasikan, kezoliman menuju keimanan, dari kemalasan menuju semangat berbagi dan berbuat, dari kemaksiatan menuju ibadah yang baik, dan berhijrah kepada hal-hal positif lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Qala Allah Ta'ala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yang keempat, yaitu tadi yang pertama bersyukur, yang kedua berdoa, yang ketiga berhijrah, dan yang keempat berpuasa. Rasulullah SAW mendorong kita untuk memperbanyak puasa, khususnya di bulan Muharram. Sebagaimana sabdanya, qala Rasulullah SAW, afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdolus sholah ba'dal faridoh sholatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa pada bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Syahrullahil Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholatul lail, sholat malam. Dalam Syarah Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadis ini merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk berpuasa adalah pada bulan Muharram. Insya Allah ada beberapa hari lagi di bulan Muharram ini, mari kita manfaatkan waktu tersebut. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha." Barang siapa yang melapangkan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan kepadanya hidupnya pada tahun tersebut. Bapak Ibu, kebanyakan umat Islam, utamanya di Indonesia, menjadikan momen Muharram sebagai lebaran anak yatim dengan memberikan santunan. Kiai Haji Soleh Darat dalam kitab Lataifut Thaharah wa Asrarus Shalah bahkan mengistilahkan 10 Muharram ini sebagai bagian dari hari raya umat Islam yang layak diperingati dengan memberikan sedekah, kepada fakir, kepada miskin. Tentu memberikan sedekah, memberikan santunan, membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan, membantu siapapun yang membutuhkan bantuan, tidak terikat waktu dan tempat tertentu. Tetapi bulan Muharram merupakan momen yang sangat baik untuk menunjukkan kepedulian kita. Bulan yang mulia harus diisi dengan perbuatan yang mulia. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat baik untuk memulai awal tahun di penanggalan hijriah ini. Bulan Muharram merupakan awal langkah kita menapaki 11 bulan berikutnya di penanggalan hijriah ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan hari-hari kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robih. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka ia celaka. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, demikian yang disampaikan. Mohon izin, mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada keimanan kita, memelihara hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan segenap rahmat, hidayah, taufik, inayah, barokahnya atas kita semuanya. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmatnya ibadah, doa-doa yang Engkau ijabah, sisa umur yang penuh berkah, dan jadikan akhir hidup kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wafaqanallahu wa iyyakum lima fil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.